Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas ini, Realme 10 Pro 5G. Ini ada tulisan kualitas terdepan. Udah kayak Yamaha ya, selalu terdepan gitu. Kalau ngelihat boxnya sendiri ini mirip ya kayak boxnya Realme 9 Pro, Realme 9 series gitu ya. Dia dominan kuning dengan bagian bawah tuh warna hitam kayak gini. Untuk spesifikasi unggulan dari Realme 10 Pro 5G ini juga dia kayak gini. Masih mirip banget ya sama Realme 9 Pro 5G, dia masih mengandalkan prosesor kencang dari Snapdragon 695. Jadi belum ada upgrade untuk performa gitu ya, tapi mungkin bakalan ada performa yang berasa lebih karena dia ini pakai software yang udah terbaru ya, udah Android 13. Layarnya yang keren, 120Hz bondless display. Terus dia punya kamera 108 megapiksel Pro Light kamera, baterainya standar ya 5000 mAh, dengan ngecharge udah lumayan cepat, udah 33 watt. Varian yang saya punya di sini adalah yang warna hitam ya, warna hitam dengan spesifikasi 8GB dan 128GB internal storage. Untuk harganya sendiri dari Realme 10 Pro 5G belum tahu ya, karena emang belum launching pada saat video ini dibuat, tapi kemungkinan mirip-mirip ya sama Realme 9 Pro. Ya sekitar 3,7 kalau buat yang RAM 6GB waktu dulu tuh, sama 3,9 atau 4 juta kembali 1000 buat yang varian kayak gini, yang 8GB RAM, 128GB internal storage. Dan di dalam kotak penjualan yang warnanya kuning dominan ini isinya kayak gini. Pertama kamu akan dapetin SIM card ejector yang bentuknya seperti ini ya, standar banget. Nah, terus kemudian juga dapat kartu jaminan garansi di sini. Di sini juga ada ya untuk daftar alamat auto reserve centernya di kota-kota besar Indonesia. Kalau misalkan di sini di kota kamu tuh nggak ada ya di sini, kamu bisa lihat di website resminya Realme Indonesia. Nah, kemudian kita juga dapat kabel charger yang panjangnya standar ya, sekitar 90 cm sampai 1 meter, ujungnya USB-C to USB-A kayak gini. Kemudian kita juga dapat charger adapter. Nah, ini charger adapternya dia udah punya teknologi SuperVOOC 33 watt. Output maksimalnya 33 watt. Jadinya buat ngecas harusnya udah lumayan cepat gitu. Dan di sini kamu bisa lihat dia ada legokan. Kalau misalkan kita tangannya agak licin gitu, agak berminyak, kalau buat narik dari colokan jadi dia lebih grip gitu ya. Nggak licin, jadinya nyaman gitu. Ini bukan bagian HP-nya, tapi chargernya dia punya desain yang memperhatikan kenyamanan penggunaan. Saya suka sama Realme. Terus kita juga masih dikasih yang namanya softcase ya, bening transparan warna hitam kayak gini. Dan softcase-nya ini dia nggak terlalu tebal, dia softcase-nya tuh agak tipis, bener-bener slim gitu ya. Terus dia juga masih cukup melindungi karena softcase-nya ini bagian lead kameranya cukup tinggi. Terus dia bagian permukaan depannya juga lebih tinggi daripada permukaan layar kalau misalkan kita pasang kayak gini. Jadi ini udah cukup nyaman ya, udah cukup aman tuh. Bagian layar terlindungi kalau misalkan kita taruh secara terbalik, dan bagian kamera juga cukup terlindungi karena dia untuk lead kameranya ini tuh cukup tinggi, sedikit lebih tinggi daripada kameranya. Dan untuk HP-nya sendiri kita tentu dapat ya, masa beli HP nggak dapat HP. Nah, untuk HP-nya kayak gini. Dia tuh punya desain yang kotak ya, desainnya kotak, terus dia juga punya body yang udah dibikin desain rata, flat, datar kayak gini, terus juga punya finishing yang ngedove ya, jadi anti fingerprint. Dan kalau kita goyang-goyangin gini tuh, pantulan cahayanya asli keren banget. Asli cakep banget. Dan sekarang kalau ngelihat garis desainnya, kamera HP-HP kayak gini rata-rata ya, kameranya dibikin gede-gede dan dibikin sedikit gitu, jadi biar kelihatan lebih berisi kali ya. Kalau dulu kan zaman dulu sekitar 2 tahun lalu itu kamera panjang berderet berjejer gitu ya, kecil-kecil kameranya. Kalau ini kameranya gede-gede, udah kayak koin. Nah, di sisi kanan HP kamu bisa temuin ya tombol power sama tombol volume. Dengan tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari. Di sisi atas ini ada mic sekunder. Jadi kalau misalkan buat rekaman video, buat telepon, ini kualitas suaranya jauh lebih baik ya. Dan di sisi kanan sini ada slot kartu, slot SIM card ya. Dimana slot SIM cardnya ini kalau kita lihat ya, ini kan HP 128GB buat internal storage-nya. Dan slot kartunya kita lihat di sini. Sayangnya dia tuh masih hybrid ya. Micro SD plus dual SIM, cuma satu micro SD-nya ini tuh harus gantian sama SIM 2. Jadinya kamu nggak bisa dual SIM kalau misalnya kamu pakai micro SD. Jadi harus pilih mau pakai micro SD atau dual SIM. Ya buat saya sih nggak terlalu masalah ya, karena ini udah 128GB untuk storage internalnya. Dan di sisi bawah sini masih dilengkapi port audio buat headset.
terus juga potongan-potongan grill speakernya, lubang mic-nya, dan juga lubang chargernya, ini tuh udah nggak berasa tajam ya, udah berasa lembut di kulit. Sementara untuk tampak depannya kayak gini. Oke, ini udah dinyalain HP-nya dan kamu bisa lihat ya, ini kualitas layarnya asli kece banget. Kamu bisa lihat tuh, yang namanya boneless design display itu kayak gini. Asli untuk tepian kiri, kanan, dan atasnya tuh tipis banget, udah kayak HP kelas harga 5 jutaan. Dan ini kalau tampak depan beneran ganteng banget ya, karena bezel bawahnya juga walaupun nggak setipis kiri kanan, ini dia juga udah berasa tipis segini. Asli kece banget. Terus juga pansolnya juga nggak gede ya, dia lumayan ramping pansolnya. Jadi kalau dia dari depan gini tuh, ini tuh udah berasa banget HP mahalnya, keren banget. Asli kece. Ini kalau ngeliat layar kayak gini, ini bukan yang pertama sih untuk kelas HP harga 3 jutaan layar kayak gini. Ingat kan, di akhir tahun kemarin itu Technocamen ngeluarin HP yang harganya 3,5 jutaan dengan layar yang kualitasnya mirip-mirip kayak gini. Oke, balik lagi ke Realme 10 Pro. Kalau kamu lihat ya di sini ya, ini tuh dia UI-nya udah pakai UI terbarunya Realme. Kalau misalnya kita lihat di sini di menu setting, ini berdasarkan about device. Di sini kamu bisa lihat dia tuh Realme UI-nya udah pakai Realme UI 4.0. Dan ini tuh udah berbasis Android 13. Ini kalau kita lihat ya, Android 13. Kita putar dulu nih sampai jam 1. Setelah jam 1 bakalan keluar doodle-doodle. Oke, tuh. Jadi doodle-doodlenya juga lucu ya. Berubah-ubah kayak gini. Lucu banget sih. Dan ini beneran Android 13 ya. Jadi kamu nggak perlu nunggu-nunggu lagi dapat update Android terbaru. Pada saat buka box udah dapat Android terbaru, Android 13 kayak gini. Dan buat kamu yang bertanya-tanya, kamu yang nanya-nanya kalau ini HP tuh udah NFC atau belum, tentunya udah ada di kelas harga 4 jutaan atau 3 jutaan, nggak tahu ini harganya berapa. Nanti bakalan Bang Tekno update di judul atau di deskripsi video gitu ya. Ini tuh dia udah punya sensor NFC yang kalau kita lihat ya, kita swipe kayak gini. Nah, mana nih settingan shortcut buat NFC-nya? Coba kita lihat di sini ya. Details. Nah, ada di sini ternyata. Jadi sama dia belum dimasukin ya, masih tersembunyi. Tuh, NFC-nya bisa dihidupin dari sini aja. Tapi saya saranin sih kalau misalnya kamu lagi nggak pakai NFC-nya, dimatiin aja kayak gini. Jadi biar baterainya tuh lebih irit lagi. Karena NFC hidup itu tetap nguras daya ya, walaupun sedikit, walaupun tipis. Oke, dan di sini saya mau kasih lihat untuk teknologi layar yang dipakai ini. Layarnya belum AMOLED, masih IPS gitu ya. Tapi dia tuh udah punya layar kelas gaming. Yang refresh rate layarnya tuh udah bener-bener smooth banget. Nih, screen refresh rate-nya kalau kamu lihat di sini, dia bisa auto ya, dinamis, bisa milih otomatis atau high, refresh rate tinggi di maksimal di 120 Hz dan standarnya di 60 Hz. Kalau misalnya kamu pengen baterainya lebih awet gitu, kamu bisa pindahin ke sini 60 Hz atau bisa pilih auto select, didimin aja kayak gini untuk dia bisa dinamis ya. Kalau misalkan lagi scoring otomatis akan pindah ke 120 Hz. Tapi kalau buat nonton video, nonton YouTube gitu, dia akan normal di 60 Hz gitu. Dan ini HP udah saya install aplikasi ya, buat lihat sensor yang lainnya. Di sini ada sensor box buat ngecek untuk sensornya tuh kualitasnya kayak gimana. Pertama ada sensor cahaya di sini dan kamu bisa lihat ya, digeser-geser dikit bakalan berubah tuh untuk lux yang masuk yang terdetek di sensor cahayanya ini. Jadi ini sensor cahayanya bener-bener sensitif gitu ya. Dan di sini juga ada sensor gyroscope, di mana sensor gyroscope-nya ini tuh dia udah pakai gyro hardware, mereknya Bosch Juragan. Dia juga ada magnetic sensor ya, jadinya HP ini tuh bisa kompas. Dan ya kalau buat performa sih nggak mungkin beda jauh ya sama Realme 9 Pro 5G, karena masih pakai prosesor yang sama, terus dia juga RAM-nya juga sama-sama 8GB. Bedanya adalah ini tuh udah Android 13, pasti lebih optimal. Kira-kira menurut kamu gimana Realme 10 Pro 5G ini? Untuk kelas harga kalau misalkan sama ya sama Realme 9 Pro sekitar harga 4 juta kembali 1000, menarik nggak sih? Dan untuk video reviewnya mau dibahas apa aja? Komentar sob. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP zaman now rata-rata kok mulai kayak gini ya garis desainnya.